Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat dan semoga teman-teman mahasiswa Akper selalu dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita mulai dari bab keistimewaan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini terusan ngaji kemarin. Saya akan membacakan beberapa hadis Nabi yang terkait dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu sendiri bahwa kalimat Bismillahirrahmanirrahim adalah kalimat yang sangat-sangat istimewa. Kenapa saya katakan istimewa? Karena banyak hadis Nabi yang menerangkan tentang dampak dari membaca bismillah. Bukan hanya membaca, tapi menulis bismillah pun dampaknya luar biasa. Ya, teman-teman ya. Jadi kalimatnya sederhana, mudah dibaca, mudah diingat, dan tiap hari kita ketemu dengan bismillah. Makanya saya harus mengkaji nih, ini bacaan bismillah ini manfaatnya apa aja. Biar kalian setelah saya terangkan kemanapun baca bismillah nih. Bismillah, 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 bismillah. Mau praktek bismillah, mau belajar bismillah, mau makan bismillah. Nah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa dzaba asyaitonu kama yadzubu ar-rasasu 'alan nar. Artinya apa? Barang siapa ada orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka orang itu sama halnya dengan melelehkan setan. Luar biasa nih. Jadi kalau kalian itu membaca Bismillahirrahmanirrahim, tanpa terasa kalian telah melelehkan setan sebagaimana api telah melelehkan tembaga. Ini hadisnya. Otomatis kalau melelehkan itu membunuh kan? Membunuh. Kalian membaca mau praktek Bismillahirrahmanirrahim, setan leleh satu aja. Coba kalau yang membaca ini teman-teman Akbar 100, berarti berapa 100 setan yang mati? Kita tahu sendiri bahwa pahala membunuh setan itu luar biasa. Ya betul ya. Kalau menurut kalian setan itu ada enggak? Yang benar. Kalau saya sebutin Quran tentang makhluk yang diciptakan sama Allah, kira-kira kalian bisa mengeluarkan dalil yang kira-kira setan juga diciptakan sama Allah? Gimana bang? Bisa? Wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Saya ciptakan manusia dan jin kecuali mereka untuk beribadah. Mana ayat Quran yang menunjukkan bahwa Allah itu menciptakan setan? Enggak ada kan? Berarti setan itu ada nggak kira-kira? Kamu nggak fair namanya. Nggak bisa nunjukin dalil yang menciptakan Allah itu menciptakan setan, tapi tetap bilangnya ada bang. Repot ini. Kalau menurut saya pribadi ya, ini kalau yang ikut ke saya ya boleh lah ikut ke saya. Kalau menurut saya setan itu nggak ada bang, mbak. Setan itu nggak ada. Yang ada itu apa? Jin. Dan setan itu adalah akhlak yang tidak baik, itu adalah setan. Contoh begini, setan itu ciri-cirinya satu, suka bohong. Berarti kalau ada teman-teman Mbak Akbar ini bohong, berarti sama halnya dengan setan gitu ya. Jadi bohong, suka ngomongin orang. Tapi kalau bentuk setan sendiri nggak ada, ini menurut saya. Setan jilogrognya itu nggak ada gitu. Yang ada hanyalah sifat-sifat dari setan. Makanya setan itu ya ada di tengah-tengah kita. Siapa? Manusia yang pembohong.
manusia yang suka ngomongin orang, manusia yang selalu tidak terima atas keputusan Allah. Nah itu, paham ya? Jadi setan itu adalah itu gitu. Pernah bohong nggak Bang Ridoni? Nah ini setan ini. Dari mana Bang Ridoni itu? Asalnya? Babakan ya. Berarti setan dari Babakan ini. Dari mana Bang Pik? Sindang Laut. Sindang Laut. Pernah bohong? Pernah. Wah ini setan juga sama. Jangan sakit hati ya, biasalah. Bapak pernah bohong nggak? Apa dibohongi sama pacar? Makanya kalau mbak itu punya pacar bohongin mbak, berarti bilang aja, wah setan tuh ya, ini emang enak gitu. Nah kita balik lagi bahwa barang siapa ada orang yang membaca Bismillahirrohmanirrohim, maka orang itu telah melelehkan setan sebagaimana api melelehkan tembaga. Itu hadis pertama. Paham ya? Ini istimewa sekali ini Bismillahirrohmanirrohim ini. Hadis yang kedua, man qala Bismillahirrohmanirrohim marrotan lam yabqa an dzunubihi dzarratun. Ini bahaya juga nih bagi anak akper nih kalau tahu. Barang siapa ada orang yang membaca Bismillahirrohmanirrohim, maka orang itu tidak punya dosa, walaupun dosa itu sebesar biji sawi. Nah ini bahaya nih. Kamu bohong yang banyak, setelah bohong Bismillahirrohmanirrohim hilang lagi nih. Enak ini. Ini kalau hadis ini dipelintir sama teman-teman akper bahaya. Kamu mukulin orang, kamu nyolong, kamu bohongin orang tua. Habis begitu baca Bismillah hilang lagi. Nah ini dosa-dosa kecil yang hilang tuh mbak, abang. Jadi dosa-dosa besar nggak hilang. Ya, misalnya mbak itu bunuh orang. Setelah bunuh baca Bismillah hilang dosanya, ya nggak begitu. Ini sebenarnya sekedar ibarat, bukan ibarat ya. Nabi Muhammad itu sedang menunjukkan bahwa begitu istimewanya bahasa Bismillahirrohmanirrohim. Sehingga kata Kanjeng Nabi, barang siapa ada orang yang membaca Bismillah, maka orang itu dosanya tidak akan tersisa walaupun sebesar biji sawi. Tahu sawi ya? Tahu sawi nggak Mbak? Bang Ridoni tahu sawi? Yang gimana coba? Yang gimana? Hah? Yang rasanya asam bukan? Tahu nggak Bang? Tahu. Apa? Yang tukang bakso. Yang tukang bakso. Tukang bakso ini cowok-cowok tukang bakso gimana ceritanya ini? Ya yang di abang-abang bakso itu. Nah, yang jadi pertanyaan begini, dalam sehari mbak-mbak itu baca Bismillah berapa? Di luar kewajiban ya. Kalau kewajiban itu ketika sholat tuh, Allahu Akbar, kalian mau baca apa? Bismillah ya. Ya itu di luar itu kira-kira baca Bismillah enggak? Mbak baca Bismillah enggak? Yang benar. Saya masih ragu nih, kelihatannya ini nggak baca Bismillah ini. Soalnya begini, ketika ada orang yang jarang membaca Bismillah, maka dosanya dia tidak akan hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, dampaknya kalau orang itu banyak dosa, maka Allah itu dosanya akan tidak dilancarkan. Yang jadi masalah nih, abang-abang sering punya uang nggak? Sering punya uang nggak? Jarang ya? Udah jujur aja lah. Jarang ya. Berarti kalau jarang kan rezekinya syarat. Kalau rezeki syarat berarti jarang baca Bismillah nih Bang Ridho. Abang-abang di situ, lihat punya uang nggak? Sering punya uang nggak? Mbak sering punya uang nggak? Ya jangan terlalu jujur lah, bohong-bohong dikit nggak apa-apa sih. Kalau jujur nggak enak, nanti di videonya nanti kalau wah ini masih akper kere-kere kan nggak enak. Punya nanti saya dipotong Mbak ya. Ini dipotong ya. Kita ulangi lagi. Mbak Akper punya uang banyak nggak? Yang tetap nggak bilang kayak gini. Udah punya lah ya, punya lah. Ini dianggap aja. Artinya kalau punya itu berarti rezekinya lancar. Nah, kalau orang rezekinya lancar, ciri-cirinya apa? Dia itu sering membaca Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya sering cerita perbedaan Ar-Rahman Ar-Rahim itu banyak. Itu lebih dari makna Ar-Rahman Ar-Rahim itu lebih dari 100 makna. Coba bayangin. Jadi makna Ar-Rahman Ar-Rahim itu lebih dari 100 makna. Saya contohin satu aja. Manusia itu pasti punya Ar-Rahman. Tapi manusia tidak mesti punya Ar-Rahim gitu. Kalian punya akal kan? Nah itu Rahman. Akalnya cerdas itu Rahim. Paham nggak? Paham ya? Kalian punya rambut itu Rahman. Rambutnya tebel, hitam, ikal, itu Ar-Rahim. Paham nggak? Bisa ngasih contoh? Coba contohin satu, Bang, contohin satu. Ini kayaknya pusing banget mau nyari contoh aja. Contoh gini, Bang. Kalian punya tangan, itu Rahman. Ya punya tangan semua kan? Rahman. Tapi tangan kalian itu mudah memberikan kepada orang lain, itu Rahim namanya. Paham ya? Makanya kita itu punya Rahman, tapi kita nggak pasti punya Rahim gitu. Jadi kebaikan yang lebih dari Ar-Rahman itu adalah Ar-Rahim. Itu perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Perbedaan yang kedua, kalau Ar-Rahman itu adalah nikmat yang diturunkan di dunia, kalau Ar-Rahim adalah nikmat yang diturunkan hanya di akhirat. Paham nggak? Nah itu. Perbedaan yang ketiga, Ar-Rahman itu adalah nikmat yang diberikan seluruh manusia tanpa memandang agama. Ar-Rahim adalah nikmat yang khusus diberikan kepada orang Islam. Ini baru 3 loh, Mbak. Sedangkan perbedaan Ar-Rahman Ar-Rahim itu lebih dari 100, luar biasa itu. Makanya menurut Sayyidina Ali, kalau saya itu diberikan kertas yang dipanggul 60 onta, itu masih kurang untuk menafsiri Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itu baru menafsiri Ar-Rahman Ar-Rahim. Sedangkan Quran itu isinya berapa? 6.600 berapa ayat. Coba, begitu mulianya Al-Quran itu. Artinya luas sekali gitu tuh. Itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Makanya kita nggak bisa ngertiin ya minimal baca gitu. Tadi sudah saya sebutkan, orang yang membaca sama halnya dengan dia orang yang membunuh setan. Orang yang membaca bismillah maka dosanya akan hilang dan tidak akan tersisa. Wah, luar biasa ini. Dan hadis yang ketiga bahwa barang siapa ada orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim, maka Allah akan memberikan 400 kebaikan sama orang yang membaca Al-Quran, membaca bismillah itu. Masya Allah ini. Berarti sudah berapa keistimewaan itu? 3 ya. Yang terakhir tadi, barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim, maka Allah akan memberikan 400 kebaikan sama orang tadi. Masya Allah ya, luar biasa ya. Sekarang ada pertanyaan, apakah kita boleh membaca bismillah itu di semua keadaan dan semua tempat? Kira-kira jawabannya gimana? Kalian baca bismillah dalam kamar mandi, itu boleh nggak? Hah? Boleh nggak nih? Hah? Kalau kamar mandi itu tempat kotor, Mbak. Kotor banget itu. Makanya ketika di kamar mandi, makhluknya Allah yang baik itu nggak ngikut kan di luar. Makanya malaikat raqib atid itu ketika kalian masuk kamar mandi dia nggak ngikut, dia nunggu di luar. Jadi jangan khawatir diintip sama malaikat kalau di kamar mandi. Bebas lah. Kecuali siapa? Kecuali siapa? Ya Allah, kalau Allah ya tetap ikut lah. Makanya kalau misalnya kalian di kamar mandi lama, ini raqib atid ini curiga loh. Abang-abang nih curiga ini, wah ini ngapain aja kamar mandi, tegok lagi, karena nggak masuk, Bang. Malaikat itu nggak masuk kepada perkara yang najis gitu.
Jadi nunggu di luar aja. Semakin lama kita nunggu semakin curiga mereka. Tengok lagi, Bang Ridoni lagi ngapain nih? Oh, lagi buang air besar. Tengok lagi, oh pas tengokan yang ke-6 bahaya nanti. Udah, ini urusan cowok, kamu nggak boleh ikut, nggak tahu. Ya, sekarang ada pertanyaan, boleh nggak baca Bismillah itu dalam kamar mandi? Hah? Jawab dong, Mbak. Boleh nggak? Boleh. Asal jangan kenceng-kenceng, minimal kalian yang denger. Ya. Jadi bacanya contohnya gimana? Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dengeran itu mah kenceng banget. Bang, coba Bang. Contoh aja contoh. Buka aja, buka. Enggak apa-apa. Coba contoh. Contoh. Hah? Saya nggak kedengeran. Udah. Nah, itu contoh itu. Tapi kalau kenceng-kenceng boleh nggak? Ya kurang baik lah ya. Jadi kalian baca Bismillah itu sekarang ada pertanyaan, ada nggak batasan baca Bismillah di tempat? Ya ada. Di mana? Di tempat yang najis. Seperti apa? Seperti kamar mandi. Makanya kalian kalau kamar mandi jangan baca Bismillah kenceng-kenceng ya. Nanti kedengaran malaikat yang di luar repot loh. Jadi nggak usah mau mandi Bismillahirrahmanirrahim. Kalian nggak pernah denger kan baca Bismillah kenceng-kenceng dalam kamar mandi? Nah itu karena memang aturannya begitu Bang. Nggak boleh. Paham ya? Nah itu keistimewaan yang ketiga. Ini istimewanya banyak banget. Di sini ada 10 hadis ini. Dan yang terakhir 4 hadis saja ya. Idza kataba ahadukum bismillahirrahmanirrahim falyamudda ar-rahman. Ini resep nih. Kalau kalian itu nulis bismillah di buku, maka kalian harus fokus di tulisan Ar-Rahman. Ar-Rahman itu dipanjangin. Kalian baca Ar-Rahman panjang ya? Ar-Rahman itu kan. Nah, difokusin tuh Ar-Rahman. Ini hadisnya, barang siapa ada orang yang menulis Al-Qur'an, menulis bismillahirrahmanirrahim, maka kalian hendaknya memanjangkan Ar-Rahman. Jadi mimnya harus panjang. Ar-Rahman gitu. Alasannya apa? Ini alasannya nih. Jadi nggak boleh mimnya pendek. Ar-Rahman itu nggak boleh. Harusnya bagaimana? Ar-Rahman. Ini yang jadi masalah abang-abang sama mbak-mbak pernah nggak nulis bismillah? Jujur nih, Bang Ridoni, pernah nggak nulis bismillah di buku? Usung bener. Coba buka dulu. Pernah nggak nulis bismillah di buku? Saya cek ya, bukunya ada bismillahnya nggak? Sini cek. Buku yang satunya. Bisa aja buku yang satunya, sok ambil. ini kecil nih. Ini kalau bohong dosa ini, coba baca bismillah nanti hilang loh dosanya. Bismillah. Hilang kosong lagi tuh. Mana ini nggak ada bismillah? Ridoni Akbar Bundet Pesantren angkatan 25. Malah gambarnya gunung di sini nih. Akbar kok gambar gunung. Akbar, ini catatannya gimana Bang? Ya ngacak. Ngacak ya. Coba. Janganlah kalian pernah berharap, karena berharap adalah awal dari kekecewaan. Emang lagi kecewa sama siapa Bang? Ini bismillah, ini kebalikan bismillah ini. Sok bacain bawa apa? Jangan pernah berharap. Kalau orang belajar tuh jangan banyak nuntut ya. Kalau orang belajar tuh justru yang diperlukan adalah keikhlasan gitu. Ya Bang ya, Bang Ridoni ya. Insya Allah dengan kalian hatinya ikhlas, maka kalian akan diangkat derajatnya sama Allah. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin hanya itu. Terima kasih. Semoga sehat-sehat semua ya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.